Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Nopiana. Di sini saya akan sedikit memberikan materi stabilitas sediaan krim. Nah, teman-teman harus tahu ya definisi krim itu apa. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Nah, biasanya krim itu berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Nah, teman-teman, ternyata krim itu ada dua tipe loh. Nah, tipe yang pertama itu krim tipe minyak dalam air. Jadi, krim tipe minyak dalam air itu mudah dicuci dengan air. Jika digunakan pada kulit, maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit. Nah, tipe yang kedua itu ada krim air dalam minyak. Nah, krim tipe air dalam minyak ini penyebarannya lebih baik, walaupun sedikit berminyak, tetapi penguapan airnya dapat mengurangi rasa panas di kulit. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas krim. Nah, yang pertama itu ada organoleptis, ada pH, ukuran globul, terus juga homogenitas, viskositas, terus juga suhu. Nah, untuk kestabilan krim itu ada dua ya. Yang pertama itu creaming. Nah, creaming itu peningkatan ukuran globul merupakan faktor yang menunjukkan laju creaming. Peningkatan ukuran globul minyak akan meningkatkan laju creaming sebesar 4 kalinya. Nah, yang kedua itu ada pembentukan kristal. Suhu dingin dapat merusak suatu emulsi karena kelarutan emulgator dalam fase minyak maupun dalam fase air lebih sensitif terhadap pendinginan daripada terhadap pemanasan sedang. Selama itu, pembentukan kristal es dapat mengembangkan tekanan yang dapat merusak bulatan dari tetesan emulsi sehingga dapat meningkatkan ukuran globul. Nah, apa aja sih upaya meningkatkan stabilitas? Itu ada menjaga suhu penyimpanan, terus juga optimasi formulasi, terus juga menggunakan bahan stabilizer. Nah, ini ada uji stabilitas ya, stabilitas fisik dan stabilitas kimia. Untuk stabilitas fisik itu ada beberapa uji ya yang tadi seperti organoleptis, pH, viskositas, homogenitas seperti itu. Nah, organoleptis itu berarti evaluasi organoleptis meliputi pengamatan secara visual, perubahan-perubahan bentuk, bau, dan warna pada sian krim. Nah, uji pH itu menggunakan pH meter yang dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan larutan dasar dari pH 4 dan pH 7 sebelum mengukur pH krim. Nah, viskositas itu adalah sifat alir dilakukan menggunakan viskometer dan menggunakan spindle nomor 6. Krim dimasukkan ke dalam wadah gelas, kemudian spindle yang dipasang diturunkan sehingga batas spindle tercelup ke dalam krim. Nah, selanjutnya itu ada homogenitas. Krim diambil dari masing-masing formula secukupnya dan dioleskan pada plat kaca, diraba, dan saat digosokkan massa krim harus menunjukkan susunan homogen, yaitu tidak terasa adanya bahan padat pada kaca. Selanjutnya itu ada daya sebar, daya lekat, terus juga diameter globul. Nah, daya sebar itu yang dimasukkan untuk mengetahui seberapa besar krim dapat menyebar pada kulit. Kalau daya lekat, itu suatu sediaan bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sediaan krim untuk dapat menempel pada kulit. Nah, diameter globul itu rata-rata menggunakan mikroskop optik. Krim diletakkan di atas kaca objek dan ditutup dengan gelas penutup, kemudian diamati peningkatan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Selanjutnya itu ada uji chilling. Nah, uji chilling ini dilakukan untuk menguji produk terhadap kemungkinan mengalami kristalisasi atau berawan dan untuk menguji emulsi dan krim sebagai indikator stabilan emulsi. Nah, selanjutnya ada juga yang terakhir uji mekanik atau sentrifugasi. Nah, sampel krim nanti dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi, kemudian dimasukkan ke dalam alat sentrifugator. Sampel disentrifugasi pada kecepatan 3750 rpm.
Tadi kan stabilitas secara fisik, nah sekarang uji secara kimia. Nah, secara kimia itu ada uji aktivitas antioksidan. Nah, uji aktivitas oksidan itu dilakukan setelah semua formula dibuat dan didapatkan formula terbaik. Formula terbaik terdapat pada formula 3 karena memenuhi syarat uji sifat fisik dan memiliki nilai slope yang mendekati 0. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menentukan aktivitas antioksidan sediaan tersebut adalah metode peredaman radikal bebas. Metode ini dipilih karena merupakan metode yang sederhana, murah, cepat, dan cukup sensitif sehingga hanya membutuhkan. Nah, tadi kan udah ya uji kimia dan uji fisiknya. Sekarang waktu simpan dan penyimpanan. Penyimpanan itu pada suhu 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Selama 3 bulan tanpa ada tanda kestabilan menunjukkan bahwa produk stabil pada suhu kamar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selama kurang lebih dari 1 tahun dengan menganggap bahwa reaksi yang terjadi pada suhu dinaikkan sama dengan reaksi yang terjadi pada suhu kamar. Nah, itu ada di sini tuh ada juga krim steril. Apa sih krim steril itu? Apabila sediaan terutama ditunjukkan untuk penggunaan pada luka terbuka yang besar atau pada kulit yang terluka parah, maka krim harus steril. Krim steril dibuat dengan cara aseptik dalam ruangan bersih lengkap dengan laminar airflow atau biasa disebut dengan LAV. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses aseptik seperti udara, operator, juga perlengkapan, peralatan, seperti itu ya teman-teman. Nah, ada juga sterilisasi. Sterilisasi itu ada beberapa ya, seperti bahan metal, bahan plastik, bahan karet, gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengujian mutu. Pengujian mutu itu dilakukan di sediaan akhir krim steril tersebut sama dengan pengujian krim non steril dan uji sterilitas. Dan yang terakhir itu ada pengujian mutu. Uji mutu itu sediaan akhir krim steril tersebut sama dengan pengujian krim non steril dan uji sterilitas. Nah, sampai di sini ya sedikit pengertian materinya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.